Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji dan syukur yang tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa ala, Malikus samawati wal ard, Alimil ghaibi wasyahadah, penguasa segalanya, di tangannya segala kebaikan, Dia mengetahui segalanya yang nampak dan yang tersembunyi. Dan kita memohon kepada Rabb kita Allah agar menjadikan amal ibadah kita ini yang memberatkan timbangan kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nantinya. Salawat dan salam jamaah kaum muslimin kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam atas segala petunjuk, hidayah, nikmat irsyadnya baginda Rasul, dakwahnya baginda Rasul, sabarnya Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa berada di atas nikmat ini di rumah Allah, mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis Habib kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu nikmat yang luar biasa jamaah, inayah yang sangat khusus, perhatian yang sangat khusus, pemeliharaan yang sangat khusus dari Rabb kita Allah, yang banyak hambanya di luar sana Allah tidak menganugerahkan kepada mereka nikmat seperti ini. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan, mohon izin sejenak saya minta anak-anak kami, banyak jamaah yang melapor di beberapa pertemuan sebelumnya terganggu dengan suara anak-anak di belakang. Para bunda, para ayah, mohon izin kalau untuk anaknya mau bermain, panitia mengatakan boleh bermain di perkarangan luar masjid. Kalau di dalam berarti mohon perhatiannya untuk memegang tangan anaknya, memastikan anak-anak kita tidak mengganggu majelis ilmu yang sedang dihadiri oleh bapak-bapak dan bunda-bunda yang Allah cintai. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang Allah muliakan, masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab Tauhid fi Dawi Aqidati al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Akidah dan tauhid yang bersumberkan pernyataan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita mengkaji di pertemuan sebelumnya jamaah kaum muslimin tentang penetapan adanya azab kubur. Di pertemuan sebelumnya dengan izin Allah saya rasa kita juga sudah menjelaskan berkaitan dengan argumentasi mereka yang mengingkari adanya azab kubur, baik dari dalil naqli Al-Quranil Karim, kita sudah menjawabnya beberapa ayat yang mereka gunakan, dan juga hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin yang Allah muliakan,
Akidah Ahlus Sunnah yang kita kaji ini menjelaskan kepada kita tentang urgensi dan pentingnya meyakini adanya azab kubur. Ada dosa-dosa yang disebutkan oleh Rasul dalam banyak hadisnya berkaitan tentang penyebab orang diazab dalam kuburnya, yang kadangkala jamaah kaum muslimin, a'azani Allah wa iyyakum min adzabil kubur, dosa itu laisa bikabirah, kata Nabi, nampak di mata kita itu kecil. Perihal kencing yang tidak kita jaga ketika kita membuang air kecil kita, perihal istinja yang tidak kita sempurnakan, aurat yang tidak kita tutup sempurna ketika kita membuang air kecil kita, kata Nabi, wa innaha lakabir, tapi di sisi Allah itu besar, dan itu penyebab banyak kaum muslimin diazab dalam kubur. Kita meyakini adanya azab kubur jamaah kaum muslimin karena begitu banyak ayat Al-Quranil Karim yang menyebutkan tentang adanya azab kubur. Itu akidah Ahlus Sunnah, akidah Imam 4 dari 4 madhab, dan sampai hari ini, sampai kiamat kelak diyakini oleh kaum muslimin berdasarkan tidak kurang 100 hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Rasul berdoa dan meminta umatnya untuk meminta perlindungan Allah dari azab kubur. Ista'idhu billah, kata Nabi, min azabil kubur. Minta oleh kalian perlindungan Allah dari azab. Yang pertama, Nabi berdoa untuk dirinya sendiri. Nabi mengajarkan kita jangan salam dari setiap salat kita kecuali kita sudah meminta perlindungan Allah dari azab kubur. Kemudian Rasul perintahkan, minta oleh kalian perlindungan. Kemudian Rasul mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang diazab dalam kubur. Dalam hadis Muslim, baginda Rasul bertanya, man sahibu hadzal qabr? Aku mendengar azab yang luar biasa. Siapa pemilik kubur ini? Keluarganya dari Bani Najjar mengatakan, ya Rasul, hadani qabrani dufinat fil jahiliyah. Ini kubur masa jahiliyah. Azabnya, kata Rasul, luar biasa. Bahkan untanya Rasul itu berteriak keras karena mendengar azab si pemilik kubur, hampir menjatuhkan baginda Rasul di atas pundak unta itu. Begitu azab kubur disaksikan oleh baginda Rasul. Baginda Rasul juga mengajarkan kepada kita tentang penyebab-penyebab adanya azab kubur. Pelaku zina, orang yang makan harta haram, orang yang mendekati zina, orang yang datang dengan namimah, adu domba antara kaum muslimin, yang tidak menjaga kebersihan istinjanya, yang tidak menutupi auratnya, wanita-wanita yang kasiyatun ariyat, kata Rasul dalam hadis, berpakaian tapi telanjang. Itu semua penyebab azab kubur jamaah kaum muslimin. Begitu banyak hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hadis itu yang terakhir kali kita bacakan, hadis Bara ibnu Azib ataupun hadis Auf ibnu Malik. Rasul berdoa dalam salat jenazahnya untuk si mayit supaya Allah bebaskan dia dari azab kubur. Mungkin tak jatuhnya terpegahana azab kubur. Begitu banyak dalil jemaah. Kalau tidak ada azab kubur, untuk apa Rasul mendoakan si mayit dibebaskan dari azab kubur? Doa Rasul ini jamaah kaum muslimin yang terakhir kita bacakan, kata Auf ibnu Malik,
Karena tradisi Rasul ketika berdoa di salat jenazah itu beliau mengkeraskan suaranya supaya jamaah yang di belakangnya itu bisa mengikuti dan bisa menghafal doanya baginda Rasul. Auf Ibnu Malik mengatakan hafidtu min doaihi, doa baginda Rasul yang aku hafal ketika salat jenazah. Baginda Rasul mengatakan Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan dia. Al-maghfirah, kalau dia punya dosa tutupi dosanya. Warhamhu kata Rasul, dan ubah dosa itu menjadi amal kebaikan. Kalau pengampunan itu ditutup dosanya saja, tapi kalau diminta rahmat, dosa itu diubah jadi kebaikan. Wa'afihi kata Rasul, berikan dia afiat, bebas dari segalanya. Kalau ada rasa takut di dalam sana, maka hilangkan darinya rasa takut. Kalau ada rasa kesepian di dalam sana, maka jauhkan darinya rasa kesepian. Itu afiat. Wa'afihi kata Rasul, wa'fu anhu, dan hilangkan dan hapuslah darinya segala kesalahan. Wa akrim nuzulahu, muliakan posisinya di bawah sana. Wa wasi' madkhalahu, luaskan kubur. Waqsilhu bil ma'i wassalji wal barad, cucilah si mayit ini ya Allah dengan air, salju dan embun. Wa nakkihi minal khataya kama yunakka thawbul abyadu minad danasi, cucilah dia dari dosa-dosanya sebagaimana engkau membersihkan kain putih dari kotoran. Wa abdil hudaran khairan min dari, ya Allah gantilah untuknya rumah yang lebih baik dibandingkan rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik dibandingkan keluarganya di dunia. Wa zawjan khairan min zawji, pasangan yang lebih baik dibandingkan pasangannya di dunia. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga. Wa a'idhu min adzabil qabr kata Rasul, dan lindungi dia dari azab kubur. Itu Rasul yang mengatakan, lindungi dia dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dan dari azab api neraka. Apa kata Auf Ibnu Malik? Wallah, demi Allah, tamannaitu an akuna ana al-mayyit wa hadha du'a li. Ketika mendengar doa itu, aku mengharap aku mayitnya itu. Dan ini doa yang dibacakan untuk, saya juga merasa seperti itu. Doanya Fikir Haji kegetanya luar biasa. Jangankan doa ini, kita tahu musibah menimpa saudara kita jamaah hari Jumat kemarin, guru kita, orang tua kita, Ustaz Bismi Syama'un, pergi subuh mau menghadiri kajian di sini. Qadarallah, Allah wafatkan beliau tadi pagi. Fisabilillah hatta yarji kata Rasul. Ketika saya melihat jamaah yang hadir itu ustaz tungku orang-orang baik, saya berpikir di kamar, jilung lakinya, apa bisa kita di posisi itu? Yang mendoakan kita orang baik, ahli tauhid, yang salat kepada kita ahli tauhid, yang minta ampun kepada kita ahli tauhid. Apa bisa kita seperti itu? Maka hidup dengan tauhid ini jamaah. Hidup dengan akidah ini. 40 cukup, 40 atau 30 dalam satu riwayat. Yang menyalatimu jenazahmu itu dari ahli tauhid, syafa'allahu bihim yaumal qiyamah, Allah jadikan itu sebagai syafaatmu di hari kiamat. Ini yang dimimpikan oleh Auf Ibnu Malik. Kalau mati pastinya. Kapan pasti?
La yastaqdimun sa'ata wa la yastakhirun, kata Allah. Dimajukan tidak, dimundurkan tidak, pasti. Tempatnya pasti. Rasul kita mengatakan kalau hamba itu sudah ditetapkan kematian, maka dia akan mencari tempat kematian. Kok tiba-tiba kita sudah di sini, rupanya ajal kita di situ. Cara mati juga pasti. Tapi kita punya pilihan menentukan kita maunya apa, husnul khatimah kan, atau su'ul khatimah. Ini yang membuat Auf ibnu Malik cemburu dengan si mayit. Kalau sekiranya aku si mayit yang didoakan. Dan kita jamaah kaum muslimin, hadis ini mengajarkan kita tentang pentingnya menetapkan azab kubur, karena baginda Rasul dengan hadis yang sahih, jelas, sahih. Kita mengatakan mutawatir itu hadisnya, bukan 1-2 riwayat. Bisa 100 hadis dari baginda Rasul. Ada azab kubur itu. Waliqa'ullahi haqqun. Kalian akan berjumpa dengan Rabb kalian, dan itu pasti, kata Nabi, pasti juga. Qala al-Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, kalau kita yang meyakini atau menjadikan madhab fikih kita madhabnya Syafi'i, a'immah Syafi'iyah, imam-imam besar madhab Syafi'i, bahkan ada yang mengkafirkan yang tidak menetapkan azab. Kalau bahasa Imam Syafi'i, Allah, sesat orang itu. Beliau mengatakan, ini dalam Al-Umnya, qala al-Imam Syafi'i, karena posisi doa di salat jenazah itu doa bukan zikir, maka boleh kita tambah. Gak mesti cuma dengan doa yang maksud dalam hadis, kita tambah lagi. Apalagi si mayit yang kita tahu, guru kita tambah dengan doa yang banyak. Orang tua kita tambah dengan doa yang banyak. Kalau Imam Ali ibn Abi Thalib bahkan dengan menambah takbir salat jenazah, tergantung siapa yang wafat. Penting tidak dia untuk Islam. Qala al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa uhibbu ayyakul, aku suka, kata beliau dalam kalau sekiranya orang yang membacakan doa tadi menambahkan lagi, Allahumma abduk, ya Allah, yang ada di hadapan kami ini adalah hambamu ya Rabb, wa ibnu abidik, anak dari hambamu ya Rabb, wa ibnu ammatik, anak dari hamba perempuanmu ya Rabb, kana yashhadu an la ilaha illa ant, dia bersaksi tiada Tuhan selainmu ya Rabb, wa anna Muhammadan abdu, dan Muhammad itu hambamu dan rasulmu, wa anta a'lamu bihi, dan engkau lebih tahu tentangnya dibandingkan kami ya Rabbi. Allahumma in kana muhsinan, kalau dia orang baik, fazid fi ihsani, maka tambahlah kebaikan di timbangan kebaikannya, warfa' darajatahu wa qihi adzabal qabr, tinggikan derajatnya dan selamatkan dia dari azab kubur. Imam Syafi'i menetapkan juga adanya azab kubur. Yang tidak menetapkan azab kubur itu sekelompok kecil dari kalangan kaum muslimin, dan beberapa di antara mereka hari ini punya mimbar-mimbar, punya mikrofon, sehingga mengganggu banyak remaja kaum muslimin dan mahasiswa-mahasiswa kita di kampus. Panena ala kubur. Kita buka, kita gali, nggak ada apa-apa. Dia pikir ini masih alam dunia, ini alam barzakh. Barzakh itu penutup, penghalang. Kalau tidak ada penghalang Anda bisa melihatnya, berarti bukan barzakh namanya. Bisa tidak Allah kehendaki ada manusia yang bisa mendengar azab kubur? Akidah Ahlus Sunnah meyakini bisa, tapi kita tidak punya kewajiban meyakini.
Kalau ada tiba-tiba orang mengatakan saya mendengar dari kubur suara azab, bisa jadi. Karena Rasul kita mengatakan kalau Allah kehendaki, sungguh kalian akan mendengar azab kubur itu, la sa'iktum, kemudian kalian jatuh pingsan. Tak sanggup mendengar. Jangan minta yang kita tidak sanggup. Tidak sanggup kita dengar itu. Waqihi adzabal qabr, kata Imam Syafi'i, wa kullu haulin yaumal qiyamah, dan bebaskan dia dari segala ketakutan hari kiamat. Wa ba'ashu minal aminin, bangkitkan besok dia di hari kiamat termasuk orang yang aman. Wa in kana musian, kalau hambamu yang di hadapan kami ini pelaku dosa, yang punya banyak kesalahan, fatajawwiz anhu, maka ya Allah lampauikan itu, bebaskan dia dari dosa-dosanya. Wa ballighhu bimaghfiratik, dan jadikan dia itu mendapatkan pengampunan. Kita boleh jamaah, kita menambah dengan doa-doa. Karena ini posisinya salat, maka pastikan doa yang kita ucapkan dalam bahasa Arab. Kalau tidak, berarti doa hati. Tambah dalam hati kita doa-doa yang kita panjatkan. Baca doa atau tambah dengan doa yang diajarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tentunya beliau sudah memilih lafaz-lafaz yang sempurna, yang punya kandungan-kandungan sempurna untuk Allah istijabahkan doa yang salat bagi si mayit. Mudah-mudahan kita husnul khatimah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, saya rasa ini sudah cukup untuk penetapan adanya azab kubur. Dan jadikan keyakinan kita bukan sebatas pengetahuan yang tidak punya aksiologinya, tidak ada aksi. Pembelajaran ini harus membangkitkan ruh ketaatan, harus menghentikan kita daripada perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhai. Jangan sampai bertambah iman tapi tidak bertambah madmunul iman, hakikat imannya tidak bertambah. Kaum muslimin yang Allah muliakan, sekarang pengarang kitab kita mencoba mengiring beberapa topik yang masih berkaitan dengan kubur. Bermula dengan hukum ziarah kubur dan hikmahnya, kemudian hukum membangun kubur dan menyemen kubur, menghias kubur, dan juga hukum salat, hukum ibadah di tempat kubur. Bab, kata beliau, al-hikmah min ziyaratil kubur. Hikmah ziarah kubur. Ini sunnah yang banyak dari kita meninggalkan. Ziarah kubur. Ada yang bertanya, Ustaz, boleh tidak kami ziarah ketika hari lebaran? Berarti 1 tahun sekali ziarah. Ada yang tidak bahkan. Ada yang mengkhususkan ziarah untuk kubur yang dia kenal. Padahal baginda Rasul petunjuknya itu menziarahi kubur kaum muslimin. Dia kenal atau tidak dia kenal. Bahkan Aisyah mengatakan di penghujung hayatnya baginda Rasul, kalau malam beliau itu bermalam di rumahku, kata Aisyah, sepertiga malam terakhir tiap malamnya baginda Rasul pergi ke Baqi, menziarahi kubur para sahabatnya di Baqi dan mendoakan mereka. Tiap malam pergi ke Baqi. Tiap malam. Ini bukan sunnah tahunan, Pak. Bukan sunnah bulanan. Ketika kita dapati hati kita sudah kering keras, kita mau hati kita dilembutkan. Dalam hadis, yalinu qalbu, datang ke kubur, kata Nabi, supaya hatimu lembut. Ketika pergi ke kubur, ketika ambisi duniawi kita luar biasa besar,
Jadikan kuburan itu sebagai pembatas ambisi dunia kita. Tudzakirukum bil akhir, mengingatkan kalian tentang akhirat, kematian itu pasti. Mau lari sekencang apa? Pasti mati. Yang berjalan mencari dunia, dia juga mati. Yang lari kencang, dia juga mati. Wal mautu haqqun wa liqa'uka haqqun, dan kita berjumpa roh kita itu juga pasti. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Satu-satu contoh nasikh mansukh dalam satu hadis. Biasanya nasikh hadis lain, mansukhnya hadis lain atau Al-Qur'anul Karim. Tapi ini satu hadis, di situ nasikhnya, di situ mansukhnya. Baginda Rasul kita mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur. Dulu kata Nabi, aku larang kalian daripada ziarah kubur. Dulu nggak boleh ziarah kubur. Di awal-awal Islam, kaum muslimin tidak diizinkan untuk menziarahi kubur. Para ulama mengatakan lihadasati ahdihim bisyirki wal kufur. Karena mereka baru dari kesyirikan, baru dari agama batil mereka. Mereka dulu mengagungkan kuburan, mereka dulu bahkan ada yang menyembah kuburan, mereka dulu melakukan kebaikan itu di kuburan. Maka kekhawatiran terjerumus kembali ke dalam kesyirikan, datang syariat di awal munculnya Islam, tidak boleh ziarah kubur. Anjir ziarah kubur. Sampai baginda Rasul melihat rupanya kaum muslimin iman dan tauhidnya sudah kokoh. Baru datang perintah baginda Rasul, fazuruha, maka datanglah ke kubur, ziarahin aku. Yang saya khawatir kalau hari ini baginda Rasul hidup, melihat kondisi kita dilarang juga. Karena masalah kita itu, kita tidak punya pembatas antara syirik dengan tauhid. Kita tidak punya pembatas antara yang halal, yang haram, pembatasnya nggak ada. Tauhid, syiriknya nggak ada. Kadang-kala syirik yang kita lakukan, kita yakini itu tauhid, padahal itu syirik. Maka Umar Ibn Khattab mengatakan, intaqadha ural islami urwatan urwa. Tali Islam yang kokoh itu lepas satu-satu, kata Umar Ibn Khattab, liman asya fil islami walam ya'rif fil jahiliyah. Kalau dia hidup dalam Islam tapi dia tidak mengenal syirik. Kondisi kita nggak tahu kita mana syirik, mana Islam. Ziarah kubur itu bisa jadi syar'i, berpahala selama sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Rasulullah. Ziarah kubur, mendoakan ahli kuburnya. Inna insyaallah bikum lahikun, yarhamullahu al-mustaqdimin wal mustakhirina minna. Kita doakan mayit dalam kuburnya, semoga Allah merahmati dan menyayangi yang sudah mendahului kami dan yang akan datang ke kubur ini nanti. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami juga akan mengikuti kalian nantinya. Baca doa itu, ucapkan salam untuk ahli kubur. Tujuan ziarah itu mengambil ibrah dari kematian dan kondisi kubur. Kita lunakkan hati kita. Kita ingat kematian, kita ingat akhir. Kalau kata Utsman ibnu Affan, beliau berdiri di kubur menangis kencang. Hani pembantunya mengatakan, wahai Utsman, kalau disebutkan surga neraka, engkau biasa saja.
Tapi kenapa ketika disebutkan kubur engkau menangis luar biasa? Utsman mengatakan, fa inna awwal manaziliha al-qabr. Terminal pertama itu bukan surga neraka, kubur. Yang selamat di sini, setelahnya selamat. Kalau tidak selamat di sini, itu tergantung kepada Rabb kita Allah, selamat atau tidak selamat setelahnya. Ini yang paling penting, kata Utsman. Kalau itu tujuan kita ziarah, maka ziarah kita terhitung syar'i, berpahala. Tapi kalau kita khususkan perjalanan panjang untuk satu kuburan, itu bertolak belakang dengan hadis baginda Rasul. Itu ziarah bid'iyah, ziarah yang tidak disyariatkan. Bahkan untuk kubur Rasul, kalau kita datang ke kubur baginda Rasul di Madinah, tujuannya kubur Rasul, maka tidak disyariatkan. Tujuannya rumah Allah, Masjid Nabawi, kita ikuti dengan ziarah kubur Nabi. La tusyaddu rihal, kata Rasul, tidak boleh perjalanan panjang itu dilakukan kecuali hanya untuk 3 masjid saja. Masjidil Haram, masjidku ini, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Yang lain nggak boleh, Pak. Datang dari daerah, datang dari mana, hanya mengkhususkan menziarahi satu kubur dan meniatkan itu berpahala, nggak dapat itu. Bahkan menyelisihi hadis baginda Rasul. Kalau sampai ibadah kita peruntukkan untuk si mayit, jadi ziarah syirik. Silahkan buka madhab apapun itu, madhab Syafi'i, madhab yang lain. Memperuntukkan ibadah yang merupakan kekhususan Allah kepada selain Allah, itu adalah syirik. Jadi yang kita bicarakan ini ziarah yang disyariatkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan izin Allah Ta'ala, di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan lebih detail pandangan para ulama tentang hukum dan hikmah ziarah kubur, sekaligus hukum-hukum yang berkaitan dengan kubur dari sisi akidah dan tauhid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.